Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya. Dan biasanya saya kalau belum dapat, saya tidak mengamalkan. Karena saya belum tahu. Jadi teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya. Supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya. Daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan, itu masih ada. Walaupun ulama beda pendapat. Tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya, kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengadzani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini dan dari godaan setan dan dari segala keburukan-keburukan dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan. Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Fa idza tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasanya terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu. Ya, stres setannya itu. Jelas ya? Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mengamalkan itu. Tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalil. Nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil, kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali, ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Paham?